Good morning, happy Sabbath. Selamat pagi, selamat Sabat. It is a privilege to be with all of you as we are opening up God's Word. Senang bisa bersama dengan saudara sekalian pada waktu kita belajar firman Tuhan. As usual, when I'm sharing God's Word, I have some requests. Seperti biasanya, pada waktu saya membagikan firman Tuhan, saya memiliki beberapa permintaan. That I want you to pray for the presence of your Holy Spirit so that what you hear, it will be written in your hearts and mind. Saya meminta saudara untuk berdoa di dalam hati, memohon kehadiran Roh Kudus agar kita dapat mengerti di dalam hati dan pikiran kita. And when you hear the words spoken, dan pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan disampaikan, think, because God says, "Come and let us reason together." Berpikirlah, karena Tuhan berkata, marilah kita berperkara. Now is the topic of my sermon. Nah, inilah topik dari khotbah pada siang hari ini. A few weeks ago, beberapa minggu yang lalu, I was looking and reading in the internet. Saya sedang membaca di internet. And it's interesting what's happening in the world. Dan memang sangat menarik tentang peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini. In Lebanon, there were riots. Di Lebanon sedang terjadi huru-hara. The current leader, I'm not sure it's a president or a prime minister, has stepped down after being in office for 9 months. Jadi entah itu perdana menteri atau presidennya, setelah dia bertugas selama 9 bulan, dia harus turun dari jabatannya. He resigned because people were unhappy. Dia mengundurkan diri karena masyarakat dan rakyatnya tidak senang. So currently, Lebanon has no working government. Jadi pada saat ini, negara Lebanon tidak memiliki pemerintah. And so, riots happened. Sehingga ada banyak huru-hara yang terjadi. Now that's in Middle East, so now we go to Africa. Dari Timur Tengah, sekarang kita pergi ke Afrika. In Africa, there was another riot. Di Afrika ada juga huru-hara. The former president was found guilty and sent to prison. Jadi presiden yang sedang memerintah pada saat itu harus turun dan kemudian dikirim ke penjara. He was placed in prison by the current president. Dia ditempatkan di dalam penjara oleh presiden yang kemudian menggantikan dia. And so there was riots. Sehingga terjadi juga huru-hara. Now we're back to the Middle East. There's things happening in Iraq. Mari kita kembali lagi ke Timur Tengah, melihat apa yang terjadi di negara Irak. So in the capital city there was a fire that broke out in a hospital. Di ibu kota dari Irak terjadi kebakaran di dalam suatu rumah sakit yang di dalam kota tersebut. And the reason why the fire broke out because there was an oxygen tank that exploded. Dan alasan mengapa terjadi kebakaran di rumah sakit itu karena ada tank oksigen yang meledak. And people died. Dan ada banyak orang yang meninggal. The relatives are calling for protests for the people involved, the people responsible for this. Keluarga-keluarga dari korban itu mulai mencari siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Because this was not the first hospital that happened. There was another hospital about a few months before that exploded because of an oxygen tank. Karena bukan inilah peristiwa atau kejadian yang pertama kali terjadi. Beberapa bulan sebelumnya terjadi juga ledakan oksigen di rumah sakit yang lain. So there are protests right now at that time. Sehingga terjadilah protes atau demonstrasi dari orang-orang pada waktu itu. And also Europe was in flood. Dan kita juga lihat bahwa negara-negara di Eropa banyak yang sedang mengalami banjir. You know, when we read this news, especially we in Indonesia, we find that this is nothing new, but this is not something new for the Europeans. This was something new to the Europeans. Mungkin kita yang berada di Indonesia merasa bahwa banjir adalah sesuatu yang sudah biasa. Tetapi untuk negara-negara barat di Eropa, ini bukanlah sesuatu hal yang biasa. 120 people died because of the flood. 120 orang meninggal oleh karena banjir itu. And then Indonesia experienced a high infection rate of COVID cases. Dan kemudian di Indonesia mengalami suatu gelombang infeksi COVID yang tinggi. We reached over 50,000 infection rates a day. Kita mencapai lebih dari 50.000 kasus infeksi COVID per hari. It just hit me.
everywhere in the world there is unrest. Peristiwa ini menyentak saya dan saya berpikir bahwa dimanapun di muka bumi ini sedang terjadi suatu ketidaktenangan. Every day we hear someone has passed away. Setiap hari kita mendengar bahwa ada yang meninggal dunia. And what should we do now? Seems that situation is going from bad, worse to worst. Dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Karena kita melihat bahwa situasi ini berjalan dari buruk menjadi lebih buruk, malah tambah buruk. And it seems the media is bombarding us with bad news every day. Dan sepertinya media, berita-berita, kita menerima berita dari media yang membombardir kita dengan begitu banyaknya berita-berita buruk setiap hari. How do we not allow fear to consume us? Bagaimana caranya agar kita tidak membiarkan ketakutan menguasai diri kita? Fear seems to be pervading every day, every moment in our lives. Ketakutan sepertinya selalu hadir di dalam setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. I'd like to share a story of a woman Saya mau menceritakan suatu cerita tentang seorang wanita who did not allow fear to consume her. yang tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. And so before we open this word, Dan sebelum kita membuka Alkitab kita, let us pray. mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we're all sinners kami semua orang berdosa. and we need you, Lord. Dan kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Every day there seems to be bad news. Setiap hari sepertinya selalu ada kabar buruk. And so help us, Lord, today Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami hari ini to open your word untuk membuka firman Tuhan and learn what you want us to learn. dan belajar apa yang ingin Engkau pelajari, kami pelajari pada saat ini. Thank you, Father, that you're willing to answer this prayer. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersedia menjawab doa kami. In Jesus' precious name. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. I'd like us to turn to the 4 Gospels. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 4 kitab Injil. And I want us to study the story of of Mary and the alabaster box. Dan saya mau kita belajar dari cerita tentang Maria dan botol minyak narwastunya. And so this story is found in 4 of the Gospels. Cerita ini bisa ditemukan di dalam 4 kitab Injil. And each of them has different audience and different way of writing the story. Dan setiap dari kitab yang penulisnya berbeda, menuliskan ini dari cara pandang yang berbeda. And Matthew, he wrote to a Jewish audience, so he had a Jewish mindset, assuming that his audience understood his Jewish mindset. Matius menulis kepada para pembaca dari latar belakang Yahudi dan dia menulis begitu rupa supaya para pembacanya dari latar belakang Yahudi bisa mengerti. Mark wrote for a Gentile audience, assuming living in Rome. Kemudian penulis yaitu Markus menulis kitab Markus dengan tujuan pembaca adalah orang-orang Yahudi, orang Yunani yang tinggal di Roma. And then Luke also wrote for a Gentile audience, but he had more details compared to Mark. Kalau Lukas menulis kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu orang Yunani, yang tinggal dimanapun secara umum, tetapi dia menulis lebih rinci. And finally, John, he wrote for everyone. Dan kemudian Yohanes yang menulis kepada seluruh audience atau seluruh kelompok. But I want us to read all 4 of them because then each of them brings some information that the other does not have. Tapi saya rindu agar untuk cerita ini kita membaca keempat kitab Injil ini supaya kita bisa mendapat wawasan tentang bagaimana cerita yang sesungguhnya. We will start from Matthew, Mark, but then jump to John and then we'll go to Luke. Kita awalnya akan lihat dari Matius, kemudian Markus, kemudian kita lompat dulu ke Yohanes, baru kita ke Lukas. So I want us to turn to the book of Matthew. Jadi saya mau kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius. Chapter 26, Matius 26, verse 6 to 13. Matius 26 ayat 6 sampai 13. So let's read in Bahasa first. Mari kita baca.
Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." So let's find the details first. Sekarang mari kita lihat rincian. We have a tendency to read the Bible in fast speed, and so we forget the little details. Kita cenderung sering membaca cerita di dalam Alkitab dengan cepat sehingga kita melupakan beberapa detail yang sangat penting. So this incident is happening right now in the town of Bethany. Jadi peristiwa ini terjadi di suatu kota yang namanya Betania. Now, as we all know, Bethany is the town where Mary, Martha, Lazarus lived. Seperti yang kita ketahui bahwa Betania adalah kota tempat tinggal dari Lazarus, Maria, dan Marta. But this was not mentioned. Their names are not mentioned in this book, in this gospel. Tetapi nama mereka tidaklah disebutkan di dalam kitab Matius ini. It was, however, mentioned where this incident happened. It's in the house of Simon the leper. Tapi yang disebutkan di dalam cerita yang tadi kita baca adalah peristiwa ini terjadi di dalam rumah Simon yang dulu menderita sakit kusta. So it's interesting that it says Simon the leper. It did not mention whether he had or he did not have. Just said that Simon the leper. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa ini terjadi di rumah Simon si kusta. Dia tidak katakan bahwa sudah yang pernah dulu menderita kusta. Dia hanya sebut bahwa Simon si kusta. And then the woman came. The woman is not even mentioned. Just mentioned that she came with an alabaster box with precious ointment. Dan dikatakan di dalam cerita yang tadi kita baca, tidak disebutkan kapan wanita itu masuk, tapi pokoknya ada wanita yang masuk membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. And then the story continues that she poured this ointment, this precious oil, onto Jesus' head, and then the smell permeated and people noticed. Dan di sini tadi kita baca bahwa minyak yang mahal itu dicurahkan ke atas kepala Yesus sehingga wanginya tersebar kemana-mana dan semua orang melihat kepada Yesus. And then this happened while they were eating. Dan kita tahu juga bahwa peristiwa ini terjadi ketika mereka sedang makan. Now verse 8 is interesting. It says that when this happened, the disciples were troubled. Dan in indignation, sorry. Dan di ayat ke-8 kita bisa melihat bahwa katanya di sini waktu terjadi itu murid-murid menjadi gusar. And so there was a discussion in which Jesus says, "Leave her alone. What she's doing it for me, and this story will be told till the end of time." Dan Yesus katakan bahwa mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Bahkan di akhir dari pembicaraan Yesus katakan bahwa apa yang dia lakukan ini akan terus disebutkan sampai pada akhir masa. Okay, so we already have a picture of what the story is about. Let's turn to the book of Mark. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran tentang cerita tentang perempuan ini di dalam kitab Matius. Sekarang kita buka kitab Markus. It's in chapter 14. Markus 14 verse 3 to 9. Ayat 3 sampai 9. So let's read this in Bahasa again. Mari kita baca. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu,
dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." We have a little bit more information. Nah, di sini kita mendapat lebih banyak informasi. First of all, the same information was given. This happened in Bethany, in the house of Simon the leper. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi di Betania, di rumah Simon si kusta. And then it is mentioned again the alabaster box. Dan kemudian disebutkan lagi tentang buli-buli pualam. But this time, what's in the box is mentioned. The expensive precious ointment is spikenard. Tapi kali ini disebutkan bukan hanya minyak wangi yang mahal, tetapi disebutkan jenis dari minyaknya itu minyak narwastu. So now this is an added information. So now we know this is a very costly oil. Dengan informasi ini, kita jadi lebih tahu bahwa minyak yang berada di dalam buli-buli pualam itu adalah minyak yang sangat mahal. The interesting information about this also, informasi yang penting mengenai cerita ini juga, in Matthew it says the disciples. So people when they read that, they will assume all of the disciples made an issue out of it. Jadi waktu di kitab Matius kita baca bahwa murid-murid yang gusar. Jadi kita berasumsi bahwa murid-murid Yesuslah yang gusar. But here it's mentioned only some. So now we have another information that instead of it was just the whole of the disciples, now it's just a certain number of disciples. Tetapi di dalam kitab Injil Markus ini disebutkan bukan semua, tetapi ada orang, artinya ada orang, beberapa orang, tidak semua. And it wasn't even mentioned the disciples, it just said some. Bahkan tidak disebutkan bahwa apakah beberapa orang itu adalah murid-murid Yesus, hanya dikatakan itu beberapa. The reason why I'm emphasizing on this, so the story is getting more specific. So there are those who are guilty of spreading this feeling of indignation, and it's not all of them. Kenapa saya mau menekankan hal ini? Supaya kita bisa melihat bahwa dalam peristiwa itu tidak semua orang menjadi gusar, tetapi ada orang-orang tertentu yang menanamkan roh ketidakpuasan, ketidaksenangan terhadap peristiwa ini. Now, let's go to the book of John. Sekarang mari kita buka Alkitab kita ke kitab Yohanes. Let's turn to the book of John chapter 12, Yohanes 12 verses 1 to 12. ayat 1 sampai 12. Let's read in Bahasa. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku.
Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. More details in the book of John. Jadi kita bisa melihat rincian di dalam kitab Yohanes ini. In Matthew and Mark, Mary, Martha, Lazarus was not even mentioned. Di dalam kitab Markus tadi, Lazarus, Marta dan kemudian juga Maria tidak disebutkan di sana. It was mentioned in Bethany. Hanya disebutkan itu terjadi di kota Betania. So we now have a picture that in the house of Simon the leper, jadi sekarang kita mendapat gambaran bahwa di dalam rumah Simon si kusta, Mary, Martha, and Lazarus was present. Maka Lazarus, Maria, dan Marta juga hadir di sana. And then Martha was serving. Dan kemudian Marta sedang melayani. And Lazarus was sitting in that same table. Dan kemudian juga kita tahu bahwa Lazarus duduk di meja yang sama. Although it was not mentioned the alabaster box in this book, in this gospel, it was mentioned spikenard. So this is the same story mentioned in Matthew and Mark. Walaupun di sini tidak disebutkan tentang buli-buli pualam yang ada di kitab yang lainnya, tetapi di sini disebutkan bahwa itu ada setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. And instead now being described, it was poured on the head. Now it was poured also on the feet. Dan jika di kitab yang lain dicantumkan bahwa Maria menuangkan minyak itu ke kepala Yesus, maka di dalam kitab Yohanes ini disebutkan bahwa dia menuangkannya di kaki Yesus. And she wiped it with her hair. Dan kemudian dia menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya. Let's look at verse 4, which is very interesting. Mari kita lihat di ayat 4 yang sangat menarik. It says, Judas Iscariot, son of Simon. Di sini dikatakan Yudas Iskariot, ya, seorang dari murid-murid Yesus. Oh, the one. Yaitu anak, kalau di dalam kitab bahasa Inggris disebutkan anak laki-laki dari Simon. Yes, in English it says, then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Nah, di Alkitab bahasa Inggris ada tambahan keterangan yaitu anak dari Simon. Can you see this, brothers and sisters? Jadi saudara bisa lihat hubungannya, saudara-saudari sekalian. In Matthew, it's mentioned Simon the leper. In Mark, Simon the leper. Although the house was not mentioned in this book, in this gospel, but Judas is the son of Simon. Nah, yang menariknya adalah di dalam kitab Matius dan Markus disebutkan bahwa Simon si kusta. Nanti baru di kitab Yohanes ini kita menemukan ternyata Yudas Iskariot ini adalah anak dari Simon. So this is actually the house of Judas Iscariot's father. Jadi kita tahu bahwa ternyata rumah yang di Betania tempat Yesus sedang berada pada waktu itu adalah rumah dari Simon, bapaknya Yudas Iskariot. And the one who started all the indignation about Mary buying an expensive oil was Judas Iscariot. Dan orang yang memulai roh ketidaksenangan terhadap apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah Yudas Iskariot. So it's interesting now we see the culprit of who started the indignation. Jadi sekarang kita lebih bisa melihat siapa yang memulai roh ketidaksenangan dan menjadi gusar ini. And in verse 6, it's even mentioned the only reason why he said this was because Mary's example reflected badly on him. Dan di ayat 6 kita melihat bahwa di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Maria menggusarkan hatinya. And that's why he said, because he saw her selfless act and he knew he was a thief. So instead of, it's like jealousy. And so that's why he started this rumor. Dia merasa cemburu atau iri hati kepada Maria karena dia tahu dosanya, dia tahu perbuatannya yang suka mengambil uang dari kas pelayanan Yesus, dan dia melihat betapa Maria ini perempuan yang mungkin tidak ada apa-apanya mau mengorbankan begitu banyak uang untuk membeli minyak yang mahal itu.
So now, let's turn to the book of Luke, Sekarang mari kita buka kitab Lukas. and we will read chapter 7, Dan kita baca pasal 7. and we will read from verse 36 to 50. Dan kita baca dari ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Wow, more details in the book of Luke. Wah, kita bisa melihat lebih banyak rincian peristiwa ini di dalam kitab Lukas. From the other books, we know this happened in Bethany, Dari kitab-kitab yang lain kita tahu bahwa ini terjadi di kota Betania. and we know it happened in the house of Simon the leper. Dan kita tahu bahwa ini terjadi di dalam rumah Simon si kusta. And in this house, there was Simon's son Judas Iscariot there. Dan kemudian kita juga tahu bahwa di dalam rumah Simon itu ada Yudas Iskariot. And in this house, there was Martha, Mary, and Lazarus also. Dan juga hadir di sana ada Marta, Maria, dan juga Lazarus. And in the book of Luke, the reason why they're all in the house because Simon the leper, who is also a Pharisee, had invited Jesus to eat. Dan dari kitab Lukas ini kita tahu bahwa Simon si kusta yang rupanya adalah orang Yahudi atau orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. And now we also know, at this point, he's no longer a leper. Dan kita saat ini tahu bahwa pada saat kejadian ini terjadi, Simon tidak lagi menderita kusta. The reason why is if he was still having leper, no one would be eating in that house with him. Karena kita tahu kalau Simon ini masih menderita penyakit kusta, maka tentu tidak ada orang yang mau makan dengan dia. So, Jesus had performed a miracle for Simon in which he was healed of the leprosy. Jadi Yesus telah melakukan suatu mujizat bagi Simon, yaitu dia menyembuhkan penyakit kusta Simon. Now, however, in the presence of Simon, Mary, who identified herself as a sinner, came to Jesus. Tetapi di dalam kitab Lukas ini dituliskan bahwa Maria
yang diidentifikasi sebagai seorang perempuan pendosa itu datang kepada Yesus. You know, can you imagine her? Saudara bisa bayangkan Maria ini? If you've been reading many stories about Mary, she was once possessed by evil spirits. Kalau kita baca keterangan atau informasi dari Alkitab, disebutkan juga bahwa Maria ini pernah kerasukan 7 roh jahat. 7 times Jesus had to cast the evil spirits out of her. 7 kali Yesus harus mengusir roh jahat dari dia. And she was also a prostitute. Dan Maria juga ini adalah perempuan pelacur. So this woman is not held in any esteem at all in polite society. Jadi Maria ini adalah seorang yang berdosa yang tidak dianggap oleh siapapun. Dia tidak dianggap sebagai perempuan baik-baik dalam pergaulan yang manapun. Imagine her fear in wanting to approach Jesus. Jadi saudara bisa bayangkan betapa takutnya dia ketika dia harus datang mendekati Yesus. Many of us, her fear is different from what we're feeling today. Mungkin saudara berpikir bahwa ketakutan Maria mendekati Yesus ini bedalah dengan ketakutan kita saat ini. Pain is pain, fear is fear. Saudara, rasa sakit tetaplah rasa sakit. Rasa takut tetaplah rasa takut. But she made a decision to just go to Jesus. Namun, dia membuat suatu keputusan. Dia menetapkan hatinya untuk mendekati Yesus. You know, it's interesting that Judas, when she did this, he had negative thoughts about her. Dan menarik saudara, karena Yudas ketika melihat Maria melakukan hal ini, dia punya pikiran negatif. And so did his father. Demikian juga dengan bapaknya, juga berpikir negatif. Like father, like son. Seperti pepatah mengatakan, seperti ayahnya, begitu pula anak laki-lakinya. Brothers and sisters, saudara-saudariku, this lesson taught me something. Pelajaran ini mengajarkan kepada saya suatu pelajaran yang penting. Negative characteristics is easily inherited towards our children will inherit our negative characteristics. Cara berpikir kita yang negatif akan dengan sangat mudah diikuti, diwariskan kepada anak-anak kita. When I see this story, there's a lesson for me in here. Waktu saya membaca cerita ini, ada suatu pelajaran bagi saya. When in the past, when I would hurt my mother or my brother, pada masa lalu ketika saya menyakiti hati mama saya dan saudara laki-laki saya, the first thing that came out of their mouth is, "You're just like dad." Maka hal pertama yang mereka katakan kepada saya adalah, kamu sama seperti bapak kamu. And every time they say that, dan setiap kali mereka melakukan hal itu, it made me just angry. Membuat saya makin marah. But when the emotions have died down, tapi setelah emosi saya reda, and I reflect on what I did, dan saya merenungkan apa yang sudah saya lakukan, I realized what I did was just like my father. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan memang benar seperti bapak saya. So brothers and sisters, we must be careful on how we act in front of our children because they will inherit it. Jadi saudara-saudariku, kita harus sangat berhati-hati bagaimana perkataan kita, kelakuan kita di depan anak-anak kita. Karena ketika mereka menyaksikan, melihat apa yang kita katakan dan kita lakukan, itulah warisan kita kepada mereka. But I like to go to the book of Desire of Ages. Tapi saya ingin kita bisa membuka buku atau membaca dari buku Kerinduan Segala Zaman. And I want us to read a little bit of what this story is about. Dan kita baca sedikit, sekilas dari cerita ini. In the book of Desire of Ages, it is written, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman disebutkan, the fragrant gift which Mary had thought to lavish upon the dead body of the Savior, she poured upon his living form. Hadiah minyak wangi yang Maria pikir untuk diberikan kepada jenazah juru selamat telah dia tuangkan kepada tubuh Yesus yang masih hidup. At the burial, its sweetness could only have pervaded the tomb. Now it gladdened his heart with the assurance of her faith and love. Tetapi pada
penguburan, kalau minyak itu dituangkan waktu penguburan, maka keharumannya hanya bisa memenuhi kubur itu. Tetapi ketika Maria menuangkannya pada saat itu, pada waktu Yesus masih hidup, maka itu menyenangkan hati Yesus dengan suatu jaminan akan kesetiaan dan kasih Maria. Brothers and sisters, we live in a time of fear. Saudara-saudariku, kita sedang hidup di masa yang penuh dengan ketakutan. But when we look to Jesus in faith and in love, it is an assurance to Him. Tetapi pada waktu kita memandang kepada Yesus, di dalam Dia ada suatu jaminan bagi kita. And so, let us not move in fear, but in faith and in love. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita maju, berjalan maju, bukan dengan ketakutan, tetapi dalam iman dan dalam kasih. Joseph of Arimathea and Nicodemus offered not their gift of love to Jesus in His life. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, mereka memberikan hadiah, pemberian kasih mereka kepada Tuhan bukan pada waktu Yesus masih hidup. With bitter tears, they brought their costly spices for His cold, unconscious form. Dengan air mata mereka yang terasa pahit, mereka membawa ramu-ramuan rempah-rempah untuk jenazah Yesus yang sudah dingin dan tidak lagi hidup. The women bore spices to the tomb, found their errand in vain, for He had risen. Wanita-wanita yang membawa rempah-rempah kepada kuburannya menemukan bahwa perbuatan mereka, persembahan mereka itu sia-sia karena Dia sudah bangkit. But Mary, pouring out her love upon the Savior while He was conscious of her devotion, was anointing Him for the burial. Tetapi Maria membawa kasihnya kepada Yesus, menuangkan kasihnya kepada Yesus sementara Yesus masih hidup, masih menyadari akan pengabdian dari Maria dan kemudian mengurapi Yesus untuk penguburannya. And as He went down into the darkness of His great trial, He carried within the memory of that deed and earnest of the love that would be His from His redeemed ones forever. Dan saat Yesus harus berjalan melewati kegelapan dari ujian yang harus Dia lewati menuju salib, Dia mengingat akan kenangan apa yang diperbuat oleh Maria itu, mengingatkan dia terhadap suatu kasih yang sungguh-sungguh yang akan dia peroleh dari umat tebusan yang akan berjalan bersama dia selama-lamanya. Brothers and sisters, lesson number 1. Now is the time to give our all to Jesus. Pelajaran yang kita bisa ambil pertama adalah sekaranglah waktunya, saudara, untuk bisa memberikan segalanya buat Yesus. Even though we are afraid, it is time to give that fear to Jesus. Walaupun mungkin kita itu takut, tetapi sudah inilah saatnya bagi kita untuk betul-betul memberikan kasih kita, memberikan segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk Yesus. This was very, the past few days was a little bit fearful, not a little bit, it was fearful for me. Beberapa hari ini sepertinya memang cukup menakutkan buat saya. My older brother has experienced some sort of a health problem. Abang saya sedang mengalami gangguan kesehatan. And in fact, he was bleeding blood. Dan dia sedang mengalami suatu pendarahan. And that made me panic. Dan itu membuat saya jadi panik. And I was up late at night, but the voice in my head kept saying, Irene, pray, pray. Saya sampai nggak bisa tidur, sampai tidurnya sudah larut malam. Tetapi ada suatu suara di dalam kepala saya yang berkata, Irene, kamu harus berdoa, berdoa. So even though I had my devotional with my team, there was just this underlying fear. Dan walaupun setiap hari saya selalu ada ibadah dengan tim saya, tetapi selalu ada rasa ketakutan yang ada di dalam hati saya. So when I read this story again, it's a reminder to me in this time of fear, it is the time to give all to Jesus, including our fear. Jadi waktu saya membaca cerita ini,
saya menyadari bahwa inilah waktu bagi saya untuk menyerahkan segala sesuatu yang ada pada saya, termasuk rasa takut saya. And so, brothers and sisters, now is the time to give it all to Jesus. Oleh karena itu, saudara-saudariku, sekaranglah waktunya untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus. As we read on in the Desire of Ages, let's learn more what the writer has to write. Pada waktu kita membaca, kita As written. lanjutkan dari bacaan kita dari Kerinduan Segala Zaman. Many there are who bring their precious gifts for the dead. Banyak orang yang baru membawa pemberian yang berharga ketika orang itu sudah mati. As they stand about the cold, silent form, words of love are freely spoken. Pada waktu mereka berdiri di depan jenazah yang sudah dingin dan diam itu, barulah mereka mengucapkan kata-kata kasih. Tenderness, appreciation, devotion are all lavished upon one who sees not nor hears. Kelembutan, penghargaan, kata-kata pengabdian, semua dicurahkan kepada seseorang yang sudah tidak bisa lagi melihat dan tidak bisa lagi mendengar. Had these words been spoken when the weary spirit needed them so much, when the ear could hear and the heart could feel, how precious would have been their fragrance. Seandainya kata-kata ini diucapkan ketika orang itu masih hidup, ketika rohnya sedang berat ya, sedang banyak beban, di mana dia memerlukan kata-kata penghiburan begitu banyak, dan ketika telinganya masih sanggup untuk mendengar dan hatinya masih bisa merasakan, maka hal ini merupakan hal yang sangat berharga buat orang tersebut, dan inilah yang diumpamakan sebagai minyak wangi yang harum. Lesson number 2. Now is the time to say words of love to those around us. Pelajaran yang kedua buat kita. Inilah saatnya, sekaranglah saatnya untuk mengatakan perkataan-perkataan perhatian, penghargaan dan kasih kepada orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai yang ada di sekeliling kita. 2 days ago, like I said earlier, my brother experienced some health issues. Seperti yang tadi saya katakan bahwa 2 hari yang lalu abang saya mengalami gangguan kesehatan. His feces had blood. Ya, jadi di dalam kotorannya ada banyak darah. And yesterday, it was still bleeding. Dan sampai kemarin masih berdarah. And I remember I was holding his head and I was trying to see whether he had a temperature. Dan saya ingat saya memegang kepalanya, memegang dahinya untuk memeriksa apakah dia demam. And my brother saw this and he was touched and he said to me, "I love you, Dad." Dan ketika abang saya merasakan perhatian saya, dia katakan, "I love you, Dad." Artinya saya mengasihi engkau, adik. And I responded the same. I said, "I love you, Bang." Dan saya katakan juga, aku menyayangimu, Bang. And last night, for some reason, there was this negative thought that came to me. He's bleeding badly. He's bleeding badly. He may pass away tonight. Jadi kemudian pada waktu itu di dalam pikiran saya ada muncul pikiran negatif. Aduh, jangan-jangan dia ini pendarahan terus nanti makin parah dan dia bisa saja meninggal dunia malam ini. And then I said, and then I remembered what I said to him this morning. Dan kemudian, yesterday morning, I'm sorry. Dan kemudian saya jadi ingat apa yang saya katakan kepada dia kemarin pagi. And I said, I had the time to say I love you to him. Dan saya ingat bahwa saya masih punya waktu untuk mengatakan, aku mengasihimu, Bang. And then I did a quick prayer in my head, said, Lord, please keep him safe for tonight. Dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan untuk minta, Tuhan tolong kasih saya masih ada kesempatan untuk bisa dia masih hidup malam ini dan besok dia masih bisa bangun. Of course, what he's experienced right now, even though it seems dangerous to be bleeding, but I just found out that he had a parasitic infection. Dan walaupun itu begitu menakutkan karena dia mengalami pendarahan, tetapi pada saat ini saya sudah tahu bahwa ternyata hal itu karena ada infeksi parasit. And so I'm relieved. Dan saya menjadi lega. But it's a reminder again to me, what's happening right now, whether it's COVID or whatever disease, now is the time for you and I to say loving words to those around us. Tetapi ini mengingatkan buat saya
bahwa entah itu karena COVID atau itu karena ada penyakit yang mematikan, mengingatkan saya bahwa sekaranglah waktunya. Sementara kita masih ada waktu untuk menyatakan kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Because if God forbid something happens to those we love, when we say I love you when they're dead, it is no use, brothers and sisters. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang kita kasihi ini dan kita masih gengsi untuk bilang aku mengasihimu dan mereka harus meninggal dunia, kita tidak punya lagi kesempatan dan semua apa yang kita mau katakan sudah sia-sia. Even what we read just now, someone when we say something, they can't hear, they can't see. Seperti yang tadi kita baca, bahwa kita bisa saja bawa pemberian, persembahan, hadiah yang mahal kepada penguburan dari seseorang yang kita kasihi. Tetapi pada saat itu mereka tidak bisa lagi mendengar, mereka tidak bisa lagi melihat. And going back to the story, we'll see what Mary did next. Dan mari kita kembali kepada cerita tentang Maria, apa yang dia lakukan. Mary knew not the full significance of her deed of love. Maria tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan, perbuatan kasihnya itu begitu signifikan. She could not answer her accusers. She could not explain why she had chosen that occasion for anointing Jesus. Dia tidak bisa menjawab tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia memilih peristiwa itu atau saat itu untuk mengurapi Yesus. The Holy Spirit had planned for her and she had obeyed His promptings. Roh Kudus telah merencanakan hal ini bagi dia dan dia menurut tuntunan dari Roh Kudus. Inspiration stoops to give no reason. Jadi inspirasi berjalan menuntun dia walaupun itu sepertinya tidak ada alasan. An unseen presence, it speaks to mind and soul and moves the heart to action. Dan kehadiran roh yang tidak terlihat itu berbicara kepada pikiran dan jiwanya dan menggerakkan hatinya untuk melakukan hal itu. It is its own justification. Dan itulah yang menjadi pembenaran dirinya sendiri. Lesson number 3. Now is the time to listen and obey to the promptings of the Holy Spirit. Pelajaran yang ketiga, sekaranglah waktunya bagi kita untuk mendengarkan dan menurut pada tuntunan Roh Kudus. True surrender costs everything, even earning the judgment of others. Penyerahan yang sejati menuntut kita harus menyerahkan segalanya. Bahkan kita harus menerima apapun penilaian atau apa yang dihakimi orang terhadap diri kita. You know, many people ask, it's like, why do you do the things you do? Sometimes when I do something. Kadang ketika saya melakukan sesuatu, banyak orang yang tanya, mengapa kamu berbuat apa yang kamu lakukan? Why are you contrary to what everybody is saying? Mengapa kamu sepertinya berlawanan dengan apa yang orang lain pikirkan? And I say, it's not because I deliberately do this. Saya katakan, bukan karena saya dengan sengaja mau melawan arus. But my conscience is telling me this is the way I have to go. Tetapi tuntunan hati saya menunjuk kepada saya bahwa inilah jalan yang harus kamu ikuti. When, back to the story of my brother, Kembali kepada kisah tentang abang saya. the instinct is of course to bring him to the hospital. Jadi insting saya berbicara harus bawa segera ke rumah sakit. But I had to weigh consideration about his situation. Tapi saya harus mempertimbangkan banyak hal tentang situasi dia. And as I was having this internal strife and conflict in my heart and mind, Dan pada waktu saya sedang konflik di dalam diri saya sendiri antara di dalam hati saya dan pikiran saya. what I have to do for him Tentang apa yang harus saya lakukan untuk dia. to stop the bleeding, Untuk menghentikan pendarahannya. even though I've been consulting with doctors, Walaupun saya juga berkonsultasi dengan dokter. a voice in my mind spoke to me. Suara yang berbicara dalam pikiran saya. Do this. Lakukan ini. I couldn't give a reason why. I just did it. I said, can you please give this to my brother? Dan saya tidak bisa punya alasan atau landasan tertentu mengapa saya lakukan itu. Tetapi saya katakan, berikan ini kepada abang saya. And when it was given, actually, it seemed his blood become more fresh. Dan ketika itu diberikan, maka sepertinya darahnya itu malah makin seger.
And I became more panic. Dan saya menjadi lebih takut dan panik. But the voice in me says, calm down. Tetapi suara di dalam pikiran saya berkata, tenanglah. Brothers and sisters, Saudara-saudariku, now is the time to listen to the promptings of the Holy Spirit. sekaranglah waktunya bagi kita untuk betul-betul mendengarkan dan menuruti tuntunan Roh Kudus. Yes, we are sinners, and yes, we are sinful. Ya betul, kita ini orang berdosa dan kita masih suka berbuat dosa. Yes, the world is getting even more chaotic. Ya betul, bahwa dunia ini semakin kacau. Yes, people are dying every day. Ya betul, bahwa begitu banyak orang yang meninggal dunia setiap hari. But now is the time to surrender all to Jesus. Tetapi sekaranglah waktunya bagi kita untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus. Including our fears. Termasuk rasa takut kita. Now is the time to speak loving words to one another. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk mengatakan perkataan kasih kepada satu sama lain. Now is the time to listen and obey to the Holy Spirit. Sekaranglah waktunya untuk mendengarkan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. All of us face fears. Semua ketakutan yang kita hadapi ini, We need to trust in God. kita belajar bahwa saat inilah kita perlu untuk bergantung dan percaya Even sepenuhnya Jesus kepada invited Tuhan. us in Proverbs 3:5 verse 6. Bahkan Yesus, Tuhan sendiri, mengundang kita di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. In all your ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan langkahmu. And another promise I want to share is in Joshua 1 verse 9. Dan satu lagi janji yang saya mau tunjukkan di dalam Yosua 1 ayat 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. This is a command for you and me, brothers and sisters. Ayat ini merupakan perintah Tuhan buat saudara dan saya. Be strong. Be courageous. Kuatkan hatimu, teguhkanlah hatimu. Do not be afraid. Do not be discouraged. Janganlah kecut hati, jangan tawar hati. For God is with us wherever we go. Karena Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. I hope this sermon has been a blessing to you because it has been to me. Saya berharap pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkat buat saudara, sebagaimana itu menjadi berkat buat saya. The Lord bless us all. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, thank you for reminding us, especially me, terima kasih karena sudah mengingatkan kami, terutama saya, to always look to you, Lord. untuk selalu memandang kepadamu. That when fear tries to overwhelm us, Supaya ketika ketakutan menguasai kami, let us choose to look to you. kami dapat memilih untuk memandang kepadamu. Choose to surrender our fear to you. Memilih untuk menyerahkan rasa takut kami kepadamu. Choose to trust in you. Memilih untuk percaya hanya kepadamu. Thank you, Father, for what we have studied. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami sudah pelajari. We ask all this in Jesus' precious name. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang indah. Amen. Amin.